Tim Pusat Layanan Usaha Terpadu melanjutkan bimbingan teknis usaha mikro kecil menengah di Kota Singkawang yang berlangsung pada tanggal 15 November. Kota Singkawang terkenal sebagai kota pariwisata, jasa, dan perdagangan. Beberapa UKM unggul di Kalbar terdapat di Kota Singkawang seperti tahu Singkawang, kerajinan keramik, kopi Simka, terasi Susan, dan sejumlah UKM lainnya. Kali ini Pusat Layanan Usaha Terpadu berkunjung dan melakukan bimbingan teknis kepada usaha kopi Simka. Kopi Simka dikelola oleh Ajan. Usaha kopi yang digelutinya sudah berjalan sejak tahun 1989 hingga saat ini. Kopi Simka menjadi salah satu produk kopi yang digemari di Kota Singkawang bagi penikmat kopi. Bahkan beberapa daerah seperti Pemangkat, Tebas, Sambas, dan Bengkayang juga menikmati kopi Simka. Rasa khas yang dibuat dari kopi asli tanpa campuran membuat kopi Simka memiliki rasa yang khas karena terbuat dari kopi asli tanpa campuran lain. Di sini kita dapat melihat langsung proses pembuatan kopi Simka dalam praktek langsung pemanfaatan teknologi tepat guna. Untuk pembuatan kopi ini bahan bakunya kita dapat dari suplai daerah Lampung. Untuk bahan baku di Singkawang untuk biji kopi kayaknya sementara ini belum bisa mencukupi ya untuk produksi kita. Untuk proses pembikinan kopi kita udah proses secara turun-temurun dari 1989 sampai sekarang itu secara tradisional, yaitu pakai pembakaran dengan kayu api ya yang bisa dilihat di depan langsung. Itu biasanya matangnya sekitar 1,5 jam udah matang semua itu. Biasanya pakai penggilingan kayak itu nggak ada istilahnya tergosong ataupun sebagian yang nggak matang, itu tetap matang dalam 1,5 jam. Baru didinginkan sekitar 3 jam pendinginannya untuk penggilingan jadi bubuk. Biasanya kita langsung melakukan setelah begitu kopinya dingin, itu menjelang 1 hari baru bisa digoreng. Untuk bahan baku kopinya ada terbagi 2 jenis, Robusta sama Arabica yang kita ngambil. Biasanya kita packing 1 on, 2 on sampai ukuran 10 kilo. Itu sesuai dengan permintaan dari konsumen saja. Dari segi harga, dari mutu A kita memasang target harga untuk kelas kopi A itu harga 40, kelas B 35, kelas C 30. Mutu dan rasa tetap kita jamin untuk pangsa pasar supaya konsumen tetap yakin sama produksi Simka. Kunjungan konsultan dalam rangka memberikan bimbingan teknis kepada pelaku UKM di Kota Singkawang berlanjut ke usaha terasi Susan yang berlokasi di Pasar Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan. Terasi Susan dikelola oleh Acin. Usaha terasi Susan ini sudah berjalan dari tahun 1980. Terasi adalah salah satu bumbu yang dipakai untuk penyedap makanan. Tapi terasi Susan berbeda dari terasi kebanyakan. Terasi Susan terbuat dari rebon asli, bahkan bisa dikonsumsi langsung tanpa tambahan makanan lainnya. Jadi produk-produk terasi kita ini kita memang buat terasi spesial, ya istilahnya terasi super. Jadi bukan seperti terasi biasa. Bahan-bahan buat terasi ini juga itu bubuk ataupun rebon yang terpilih, ya rebon yang bagus, ya kan, yang segar. Kita jemur dengan matahari yang bagus, matahari yang terik, ya kan. Nah, baru kita ngolah menjadi terasi super. Adapun yang kita buat terasi basah yang masih istilahnya belum matang, ada juga satu jenis yang merupakan sambal sama terasi yang udah matang, udah dipanggang, udah dikasih cabai, garam, gula, jadi siap saji. Kalau kita ini murni rebon pilihan atau bubuk pilihan. Kalau di luar mungkin ada yang pakai campuran ikan ataupun udang, sembarangan udang ataupun gimana. Itu rasa lain, ya kan?
baunya pun dah lain. Jadi enak percis. Bimbingan teknis UMKM oleh Plut berlanjut ke Kabupaten Sambas, tepatnya di Desa Sumber Harapan, Dusun Sebedang 2, Kecamatan Sambas. Kali ini tim konsultan Plut berkunjung ke UKM Kain Tenun Sambas. Bicara kain tenun, Sambas memang terkenal dengan kain tenun emasnya yang terkenal hingga di luar Kalimantan Barat. UKM Kain Tenun Rantai Mawar ini memproduksi 2 jenis kain tenun katun dan tenun emas. Kalau saya udah dari umur 12 tahun nenun, sekarang udah 44. Yang buka usahanya saya dari tahun 90 udah mulai. Dulunya sih ambil upahan. Jadi saya coba memberanikan diri untuk membuat sendiri pelan-pelan. Habis itu jadi ada 2 atau 3. Yang sekarang ini udah 3 tahun ini udah ada sekitar 20 penenun. Kalau pembuatan kain kan tergantung juga, ada yang 2 helai 1 orang, ada 1. Berarti kalau per bulannya saya biasa 20 lebih lembar kain. Pemasaran ini pemasaran ini memang kadang-kadang lancar, kadang-kadang itu macet. Gitu ikut kadang-kadang itu musiman, kalau banyak musim kurang kawinan otomatis banyak pemesanan. Kalau memang tidak ada itunya, kalau tidak ada yang kawinan tuh kadang-kadang jarang orang mesannya kain. Kalau penjualan memang hanya untuk di lokal, kalau untuk keluar tuh cuman ialah kadang-kadang diundang ke Jakarta untuk pameran khusus untuk benang katun. Para pelaku UKM merasa sangat senang ketika dikunjungi oleh tim konsultan Plut Kalbar. Hal ini menjadi semangat dan harapan baru mereka untuk mengembangkan usahanya ke depan. Karena mereka berharap ke depan Plut mampu membantu mereka dalam pemasaran produk dan permodalan usahanya. Harapan saya untuk masa yang akan datang, dengan adanya kehadiran Plut ya, kita mengharapkan dari usaha kecil bisa sampai usaha yang lebih besar lagi, lebih maju. Kita juga mengharapkan seumpamanya ada bantuan dana bisa tersalurkan untuk pembiayaan permodalan kita untuk kemajuan pabrik kopi Simka juga. Keluhan kita terutama masalah pegeringan, kalau ada umpama seperti open besar, ya kan? Nah, itu perlu. Dan kedua masalah penyimpanan. Penyimpanan bila mana waktu musimnya bubuk atau rebon, kita tampung banyak, itu mesti kita simpan. Persiapan untuk waktu musim tidak ada bubuk ataupun tidak ada rebon. Nah itu, kita masih belum punya kamar pendingin. Nah, terus ketiga masalah ya termasuk pemasaran juga lah. Memang kita belum ya istilahnya gimana ya, belum begitu tersebar keluar ke jauh, ke istilahnya ke daerah-daerah luar dari kota sini. Paling Jakarta, seperti Jawa-Jawa lain sih belum kita inilah. Ya mungkin nanti lagi bikin acaranya itu pemasarannya itu. Kalau hambatan menurut saya itu adalah pengrajin. Bagaimana kita harus mengajak pengrajin itu minat untuk regenerasi, karena waktu ini masih banyak yang seumur-umuran saya gitu yang menenun. Jadi kita khawatir juga untuk generasi nanti minatnya kurang. Jadi dengan ini kita juga sudah mulai mengajak pelatihan-pelatihan untuk melibatkan yang regenerasi. Dengan adanya Plut ini, Pusat Layanan Usaha Terpadu ini, saya berharap kepada Plut bisa membantu pemasaran kain Sambas melalui pameran ke luar daerah itu. Jadi itulah harapan kami selaku itu pengurus koperasi dan anggota koperasi. Terus yang keduanya memerlukan dana. Saya harap Plut bisa itu membantu kami bagaimana cara mendapatkan dana gitu.
Setelah memberikan BIMTEK ke kabupaten kota di Kalbar dan melihat langsung kegiatan UKM, konsultan Plut Suherman menuturkan beragam persoalan yang didapat pada pelaku UKM, baik manajerial ataupun permodalan. Ini kan kita masih dalam tahap awal di menjajaki dan istilah kami itu mengcoaching permasalahan-permasalahan yang ada di UKM, khususnya di beberapa daerah yang kita sudah lakukan bimbingan teknis maupun teknologi tepat guna dalam hal misalnya bimbingan teknis, bagaimana semangat dia untuk membangun wirausaha itu jangan hanya sebatas sampingan, tapi bagaimana menjadi usaha yang menjadi sektor unggulan yang menjadinya naik kelas dan sebagainya. Seperti itulah target Plut ini. Terus dari segi pemasaran memang kita juga makanya Plut ini membuka website dan sebagainya dalam hal untuk menjaring pemasaran ke luar gitu, misalnya pemasaran di Kota Pontianak atau di kabupaten lain dan bahkan ke luar Kalimantan Barat. Jaringan-jaringan itu yang kita bangun. Mungkin nanti ada program-program ke depannya kita buat sejenis pameran untuk UKM dan sebagainya, atau galeri setiap minggu dan sebagainya. Ini kan masih tahap-tahap penyusunan program kita seperti itu. Selain mengunjungi pelaku UKM, sebelumnya pada 14 November, tim konsultan Plut Kalbar bersama Dinas Koperasi dan UMKM Kota Singkawang menggelar bimbingan penguatan kapasitas kelembagaan koperasi unit pengelola keuangan di Aula Dinas Koperasi dan UKM Kota Singkawang. Sekarang ini kan keberadaan UPK, baik PNPM maupun PUEP yang ada di pertanian ini kan sudah jalan. Orangnya sudah ada, kegiatannya sudah jalan, dananya sudah siap. Tinggal bagaimana kita usaha ini kita wadahi sesuai dengan aturan yang ada. Kita tawarkan untuk kegiatan ini dengan bendera ataupun lembaga koperasi. Karena koperasi merupakan lembaga ekonomi masyarakat yang disusun oleh masyarakat sendiri untuk kesejahteraan anggotanya sendiri. Alangkah baiknya yang sementara ini masih katakanlah hanya satu kelurahan atau hanya satu kelompok, kita himpun dalam satu tempat, satu wadah. Semakin besar anggota makin banyak, kegiatan banyak besar, kemudian modalnya kuat, tidak tutup kemungkinan cita-cita untuk mensejahterakan rakyat atau anggotanya akan terwujud. Dan itu dinas koperasi atau dinas yang membidangi koperasi siap untuk membentuk ataupun mewadahi pembentuk sehingga kegiatan ini katakanlah tidak ilegal. Jika dilihat dari keluasan lahan yang dimiliki Kalbar sekitar sepertiga lebih besar dari Pulau Jawa, tentu tidaklah sulit untuk mengembangkan UKM. Namun Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalbar menuturkan sejumlah persoalan yang masih menjadi kendala mengembangkan UKM di Kalimantan Barat. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalbar menyoroti persoalan manajerial dan permodalan menjadi kendala untuk pengembangan UKM di Kalbar bagi pelaku UKM. Ada beberapa UKM itu yang tidak bisa naik statusnya karena memang mereka tidak punya sumber pembiayaan yang mampu mereka memperluas usahanya. Nah, kemudian dari aspek manajemen sendiri kita tahu bahwa beberapa usaha mikro memang berangkat dari modal nekat awalnya. Kita ambil contoh misalnya orang menjual mie goreng, martabak, kemudian menjual gorengan-gorengan di pinggir jalan. Itu kan awalnya modal nekat sebenarnya, tanpa dibekali dengan kemampuan manajerial. Nah, ini menjadi kendala ketika mereka menjalankan usahanya dan berusaha untuk memperluas volume usaha. Semakin besar usaha, itu kan harus didukung oleh kemampuan manajerial yang memadai gitu. Sehingga mereka mampu memanfaatkan sumber daya yang dia miliki dalam rangka pengembangan usaha dia. Ini persoalan pokoknya sebenarnya di sana. Selain itu, Ignatius mengatakan kendala lainnya yang dihadapi dalam mendorong berkembangnya UKM adalah belum adanya perda yang mengatur tentang regulasi UKM di Kalimantan Barat. Ada sesuatu yang kurang saya lihat di dalam
kita mengambil berbagai langkah pemberdayaan UKM. Yang pertama terkait dengan regulasi ya. Regulasi, memang kita punya regulasi makro seperti Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 misalnya, yang mengatur tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Kemudian kita punya peraturan pemerintah Nomor 17 tahun 2013 misalnya terkait dengan penjabaran lebih lanjut daripada Undang-Undang Nomor 28. Nah, kita punya misalnya Perpres Nomor 98 tahun 2014. Tapi kita sendiri belum memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah ini. Tapi saya secara pribadi justru kita harus berangkat dari regulasi dulu, sebab regulasi ini menjadi dasar kita untuk bergerak ke depan. Kalau ada aturan yang mengatur, nah tentulah kita punya dasar hukum untuk mengambil langkah-langkah dan sebagainya. Apalagi dalam bentuk perda. Perda ini kan produknya produk eksekutif dan legislatif. Jadi pihak pemerintah daerah dengan DPRD. Nah, tentulah ini hasil komitmen bersama. Begitu perda dibentuk, ada konsekuensi untuk melaksanakan perda itu, baik oleh pihak eksekutif maupun legislatif. Misalnya eksekutif, pihak pemerintah daerah punya kewajiban untuk melaksanakan amanah daripada peraturan daerah itu. Kita ambil contoh misalnya peraturan daerah mengharuskan pemerintah daerah menyediakan alokasi pembiayaan bagi UKM, kan? Nah, nanti kalau diusulkan misalnya kegiatan untuk kita perkuatan permodalan oleh instansi terkait, mestinya DPRD punya komitmen menyetujui, karena kita sudah sama-sama setuju di Perda. Kan logikanya begitu. Nah, itu yang paling penting saya rasa. Oleh karena itu memang seperti saya pernah katakan bahwa pemberdayaan UMKM itu tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah semata-mata. Jadi setidak-tidaknya ada 3 pihak yang terlibat di dalam penanganan UKM ini. Pemerintah, mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, itu yang pertama. Yang kedua, dunia usaha, dan yang ketiga adalah masyarakat. Pemerintah sendiri tanpa didukung dunia usaha dan masyarakat, saya yakin tidak akan berhasil di dalam pemberdayaan UKM. Oleh karena itu ketiganya harus sinergi. Karena itu, untuk memfasilitasi pelaku UKM dan koperasi, Kementerian Koperasi dan UKM menginisiasi dibentuk Pusat Layanan Usaha Terpadu, di mana PLUT memiliki konsultan-konsultan yang ahli di bidangnya masing-masing untuk mendampingi pelaku UKM dan koperasi, bahkan mendorong lahirnya berdiri usaha baru. PLUT Kalbar bertugas meneruskan program operasional Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalbar. Menurut Kadis Koperasi dan UMKM Provinsi Kalbar, berdirinya PLUT diharapkan menjadi semangat baru bagi pengembangan UKM dan koperasi di Kalimantan Barat. PLUT ini sebenarnya awalnya merupakan suatu program, ya. Program kementerian yang disinergikan dengan program-program daerah. Ya. Kita tahu bahwa PLUT itu sendiri sebenarnya adalah lembaga yang menyediakan jasa-jasa yang sifatnya non-finansial, tapi dia menyeluruh dan terintegrasi. Bukan hanya untuk UMKM, tapi juga untuk koperasi. Tujuannya apa? Yang pertama itu untuk meningkatkan kinerja produksi. Kinerja produksi sebuah usaha ataupun koperasi. Yang kedua, untuk meningkatkan kinerja pemasaran. Biar sebuah unit usaha itu mampu memasarkan produk-produknya. Yang ketiga, untuk meningkatkan akses pembiayaan. Kemampuan sebuah unit usaha untuk mengakses sumber-sumber pembiayaan yang tersedia di Republik ini. Bisa sumber pembiayaan dari bank, bisa dari non-bank. Kan gitu. Yang keempat, dia bisa mengembangkan SDM melalui peningkatan kapasitas kewirausahaan, ya, baik yang bersifat teknis maupun manajerial. Dan yang kelima itu untuk meningkatkan kinerja kelembagaan dalam rangka meningkatkan daya saing UKM. Jadi kalau kelembagaannya kinerja sudah baik, saya yakin UKM itu akan mampu dia bersaing.
walaupun kita berhadapan dengan ini MEA ini. Jadi ada setidak-tidaknya ada 5 tujuan daripada PLUT. PLUT itu kan merupakan lembaga yang dibina oleh Dinas Koperasi. Jadi dalam pelaksanaan fungsinya ya si PLUT ini lebih operasional, lebih dia langsung kepada sasaran target dan sebagainya ya. Dan dia lebih sifatnya teknis. Karena di PLUT itu sendiri sudah ada tenaga-tenaga konsultan yang memiliki keterampilan tertentu dalam rangka membantu koperasi dan UMKM ini. Sedangkan Dinas Koperasi ini kan lebih banyak menuangkannya dalam bentuk program-program yang kemudian ditindaklanjuti oleh PLUT. Jadi PLUT ini merupakan partner sebenarnya, partner daripada Dinas Koperasi, bukan hanya untuk bidang pemberdayaan aja, tapi juga seluruh bidang termasuk UPT-nya dalam rangka pengembangan kapasitas daripada SDM di koperasi dan UKM, juga dalam rangka mengakses informasi dan teknologi, juga dalam rangka misalnya membantu dari aspek pemasarannya dan sebagainya dan sebagainya. Maka kegiatan-kegiatan PLUT ini lebih operasional, dia langsung berhadapan dengan UMKM dan langsung juga aplikatif dalam mengimplementasikan semua program-program kegiatan-kegiatan dalam rangka pemberdayaan koperasi dan UMKM. Beberapa negara di dunia telah terbukti berhasil mengembangkan perekonomiannya dari sektor ekonomi kerakyatan melalui UKM. Karena itu, dengan sumber daya melimpah ruah di tanah air, begitupun di Kalbar, UKM bisa berkembang dan maju untuk mendorong ekonomi kreatif. Yang pertama itu kita harus punya satu visi bersama ya. Kita tidak boleh satu ke utara, satu ke selatan. Kita antara pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Itu ada satu garis kebijakan yang sama, punya pandangan yang sama, punya cara memandang pentingnya kita memberdayakan UMKM ini sama. Itu yang paling utama dulu. Tapi kalau kita sudah punya satu visi dan misi yang sama, itu akan terbangun sinergi. Oleh karena itu dibutuhkan komitmen sebenarnya. Komitmen dari para pemangku kepentingan mulai dari tingkat pusat, provinsi, sampai kabupaten. Tingkat pusat sudah jelas ada komitmen. Provinsi kita punya komitmen. Nah, sekarang tinggal kabupaten kota. Komit tidak dia terhadap pemberdayaan UMKM. Harapan saya mereka juga punya komitmen sama seperti kita. Jangan hanya komitmen di atas kertas, tapi implementasinya tidak ada. Kalau tidak ada kan percuma. Hanya ngomong, mengatakan saya komit membangun UMKM, tapi realitasnya nol. Harapan kita tidak seperti itu. Kita harapkan kabupaten kota juga punya komitmen yang kuat, bukan hanya sebatas di atas kertas, tapi dalam implementasi juga mereka harus siap. Oleh karena itu kami berharap ke depannya memang harus terbangun suatu sinergitas antara pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Kita maunya memang pemberdayaan koperasi itu bukan hanya satu institusi, artinya satu lembaga aja, tapi kita harus melakukannya secara sinergi. Artinya ada koordinasi yang efektif, ada persepsi yang sama di dalam melihat persoalan-persoalan UMKM ini, dan tentunya yang terakhir tentunya karena kebijakan-kebijakan ini berkaitan dengan pembinaan koperasi dan UMKM ini kan yang lebih operasional kan kebijakannya kan di kabupaten kota. Nah, tentunya diharapkan ada dukungan Pemda kabupaten kota ini bagaimana meningkatkan atau memberdayakan koperasi ini, koperasi dan UMKM ini supaya menjadi lebih baik, ya kan gitu ya. Baik melalui institusi kedinasannya maupun di dalam pendanaannya, pembiayaannya. Karena kita tidak mungkin bisa berbuat banyak terhadap koperasi dan UMKM ini kalau misalnya tidak ada dukungan dari pemerintah daerah, tidak ada dukungan dari stakeholder. Jadi dalam artian bahwa kita memang harus sama-sama bekerja di dalam bagaimana mengangkat atau memberdayakan koperasi dan UMKM ke depannya. Ya
kan. Jadi tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa kita ego sektor, karena biar bagaimanapun koperasi dan UMKM ini adalah merupakan suatu gerakan ekonomi rakyat yang memang harus mutlak didukung oleh kita semua secara terpadu, secara terkoordinir, dan tentunya secara sinergi. Nah, bagi masyarakat baik itu pelaku UKM yang sudah menggeluti atau baru berencana membangun usaha dapat berkonsultasi langsung dengan konsultan Plut Kalbar tanpa dipungut biaya. Plut Kalbar berkantor di Jalan Sultan Syahrir atau Kota Baru Pontianak, tepat di belakang kantor Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Barat.